Tangan kaisar gemetar saat membaca surat putra mahkota. Dasar tikus keji, dia akhirnya kembali setelah berlama-lama. Tapi dia masih belum mengatakan kapan dia akan kembali. Meskipun surat itu mencantumkan beberapa alasan keterlambatannya, kaisar tetap kesal karena alasan itu datang dari putranya yang menyebalkan. Dia merobek surat yang kusut itu dan bergumam dengan suara dingin. Sekarang salah satu dari mereka sudah mengirim surat. Kita tinggal menunggu yang satunya lagi. Pada saat itu, salah seorang pelayan di pintu masuk ke kantor dan berbisik kepada Bendahara Agung. Bendahara Agung itu kemudian dengan cepat mendekati kaisar dan bergumam pelan. Yang mulia, Duke Floyen telah tiba. Bawa dia masuk. Perintah sang kaisar dengan suara berat saat mendengar kabar kedatangan orang yang telah ditunggunya. Saat pintu kantornya terbuka, Regis masuk dan membungkuk kepada sang kaisar. Saya menyapa matahari kekaisaran kita. Selamat datang, Duke Floyen. Tahukah kau sudah berapa lama aku menunggumu? Sapa sang kaisar dengan senyum sinis. Meskipun kaisar menyapa dengan nada sarkastis, Regis tetap tenang dan menjawab dengan dingin. Saya minta maaf karena tidak bisa datang lebih awal. Pikiran dan tubuh saya sudah lemah akhir-akhir ini. Meskipun ia menggunakan alasan sakit, wajah Regis tetap sama seperti biasanya. Kaisar mengangkat sebelah alisnya dengan nada tidak setuju. Aku tidak suka apa yang dilakukannya, tetapi tidak ada waktu untuk berdebat dengannya. Kalau bukan karena orang lain di ruangan, maka dia pasti sudah memaki-maki orang itu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan sang Duk, jadi yang lain boleh pergi, kata sang kaisar. Tapi yang mulia, Bendahara Agung dan Konpi Rex, kepala pengawal kerajaan kaisar, mencoba membalas, tetapi kaisar melambaikan tangannya dan mengusir mereka seolah-olah mereka hama. Tak lama kemudian, satu-satunya orang yang tersisa di kantor itu adalah Duke Floyen dan sang kaisar. Kaisar yang telah menatap Regis membuka mulutnya dan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Duke Floyen, apa kamu tahu? Apa maksud Anda yang mulia? Tentang Marquis Lennox? Baru-baru ini aku mendengar bahwa dia mulai memiliki motif tersembunyi. Marquis Lennox yang dikenal Regis adalah seorang komandan di selatan yang dikenal sebagai ahli taktik yang luar biasa. Ia juga seseorang yang memiliki kecintaan yang besar terhadap kekaisaran. Marquis Lennox lah yang menyarankan kepada kaisar agar Regis melindungi ibu kota. Regis tidak terlalu keberatan dengan keputusannya saat itu karena dia mengatakannya atas dasar loyalitas kepada kekaisaran. Dan memang keputusan itu telah membantu melindungi ibu kota. Namun, loyalitas semacam itu tidak membantu Marquis Lennox memenangkan dukungan kaisar karena tindakannya didasarkan pada kepedulian terhadap putra mahkota. Motif tersembunyi? Tanya Regis. Maksudku, pikiran untuk berkhianat. Marquis Lennox punya pikiran berkhianat. Bukankah dia orang yang mengabdikan dirinya kepada kaisar selama perang? Regis mengeraskan wajahnya saat dia menatap kaisar. Kaisar menatapnya dan berbicara. Kudengar dia punya nyali untuk mengkhianatiku dan mengumpulkan banyak prajurit di belakangku. Ketika mendengar kata-kata itu, berbagai teori mulai membanjiri kepala Regis. Apakah karena itu? Ia memasang ekspresi serius saat merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Ketika sang kaisar melanjutkan dengan nada tidak senang, menganggap diamnya Regis sebagai penegasan. Bukankah sudah jelas bahwa dia memiliki motif tersembunyi? Semua omong kosong yang biasa dia katakan, termasuk bagaimana dia menyuruhku membawa kembali putra mahkota dan mendidiknya untuk menjadi raja. Masuk akal. Regis mengernyitkan dahinya sedikit dan mendesah mendengar bukti yang dikemukakan sang kaisar. Bagaimana mungkin orang yang dipanggil sebagai kaisar bisa sebodoh itu? Sejak 10 tahun lalu, Marquis Lennox telah menyuarakan pendapatnya tentang pengumpulan pasukan militer di perbatasan selatan sebagai persiapan untuk invasi dari Lagon. Namun, kaisar dan para bangsawan di ibu kota telah menolak gagasannya sebagai omong kosong. Yang mulia, apa yang membuat Anda meragukan kesetiaannya?
Kaisar meringis mendengar pertanyaan Regis, lalu menatap cincin Kirke di jarinya. Aku sama sekali tidak meragukan kesetiaanmu. Meskipun kata-kata Kaisar terdengar meyakinkan, Regis tahu bahwa itu adalah peringatan. Secara tidak langsung, ia mengatakan bahwa jika ia mengetahui Regis memiliki motif tersembunyi, maka ia akan mulai menekannya. Regis melotot ke arah Kaisar yang sedang mengutak-atik cincin Kirke. Kaisar segera mengangkat kepalanya dan tersenyum sinis. Selama aku memiliki tali kekang ini, kau akan berada di pihakku. Saat mendengar kata tali kekang, Regis merasakan api mulai membakar perutnya, tetapi segera meredakan amarahnya. Ini bukan saat yang tepat. Alih-alih terus menatap tajam ke arah Kaisar, Regis sedikit menundukkan matanya. Mengira perubahan ekspresi Regis sebagai tanda intimidasi, Kaisar tertawa terbahak-bahak. Tapi sayangnya, aku hanya punya satu tali kekang. Jadi, tidak ada jaminan orang lain akan setia. Regis tahu apa yang ingin disampaikan sang Kaisar dan berusaha menahan rasa mual yang menghinggapi perutnya. Dia mencoba memprovokasiku. Apapun kebenaran di balik tindakan Marquis Lennox, Regis tidak berniat membantunya karena dialah komandan yang telah meninggalkannya dengan dingin. Namun, Regis ragu-ragu karena alasan lain. Pasti butuh waktu lama untuk sampai ke selatan tempat Marquis Lennox berada. Perjalanan bolak-balik ke selatan akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Ada kemungkinan dia tidak akan kembali tepat waktu untuk upacara kedewasaan putrinya. Selain itu, jelas bahwa Kaisar akan memanfaatkan ketidakhadiran Regis untuk menempatkan Jubilian di bawah pengawasannya, mengingat sifatnya yang picik. Tidak ada banyak waktu yang tersisa. Regis mengepalkan tinjunya, tidak mampu menahan amarah yang semakin memuncak di dalam dirinya. Pada saat itu, sang Kaisar menyeringai dan menyapu cincinnya. Regis segera menyadari bahwa Kaisar sedang memperingatkannya. Apakah dia pikir aku takut pada hal seperti itu? Dasar bodoh. Mata Regis menjadi dingin, tetapi sang Kaisar yang duduk di singgasana hanya bisa melihat kepalanya yang tertunduk. Aku akan mencabik-cabikmu dan membunuhmu. Sang Kaisar yang tidak menyadari pikiran Regis tersenyum merendahkan dan membuka mulutnya. Jadi, kau harus... Tiba-tiba, pintu kantor berderit keras karena dibuka dengan kasar. Anda tidak bisa melakukan ini. Kaisar bisa mendengar Bendahara Agung mencoba menghentikan seseorang. Tetapi tamu tak diundang itu tidak mau mengalah. Nyahlah, katanya. Suaranya yang menakutkan membuat darah Bendahara Agung menjadi dingin saat dia melangkah mundur karena takut. Situasinya sudah lebih dari cukup bagi Kaisar untuk memanggil kepala pengawal kerajaan, tetapi dia hanya mengeraskan wajahnya dan mengamati penyusup itu. Pria itu mengenakan baju besi hitam yang mengancam, mirip dengan yang mungkin dikenakan oleh seorang ksatria kerangka. Kaisar hanya tahu satu orang yang akan datang mengenakan hal seperti itu. Dasar tikus, bagaimana kau bisa? Si penyusup melepaskan helmnya sambil terus menatap sang Kaisar yang tercengang. Wajah tampannya yang tersembunyi di balik helm segera terungkap. Dia menatap sang Kaisar dengan mata merah dan membuka mulutnya. Lama tak jumpa. Wajah Kaisar berkerut kasar saat ia memanggil nama penyusup itu. Maximilian. Meskipun itu adalah nama putranya, suara Kaisar tidak menunjukkan rasa sayang. Surat yang kau kirim baru sampai pagi ini. Bagaimana bisa kau sudah ada di sini? Kaisar bertanya dengan nada memperingatkan, tetapi Max tetap tenang. Karena aku langsung berangkat setelah mengirim surat itu. Apakah menurutmu itu normal? Sang Kaisar mencoba memarahi putranya, tetapi Max membalas sambil menatapnya balik. Bukankah lebih baik daripada terlambat? Ucapnya dengan nada berat, seolah-olah ingin mengintimidasi ayahnya. Tatapan matanya yang tajam menyerupai tatapan binatang buas. Kaisar yang mengira putranya akan patuh seperti beberapa tahun lalu menjadi tercengang. Ini adalah kesalahanku. Aku memanggilnya kembali untuk mengawasi sang duk. Tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan tumbuh menjadi orang yang begitu brutal. Meskipun dia tampak tenang di luar, Kaisar sebenarnya takut dengan sikap putranya. Dia takut putranya akan menunjukkan giginya dan menyerangnya. Kaisar menelan ludah dan melanjutkan dengan suara lembut. Tetap saja,
Datang terlalu cepat itu dianggap sebagai etiket yang buruk. Max tersenyum sinis saat mendengar suara sang kaisar. Tampaknya ia telah jatuh satu tingkat dibandingkan terakhir kali ia melihatnya. Aku tidak percaya orang seperti itu adalah ayahku. Entah ia bermaksud menyembunyikan perasaannya atau tidak, sorot mata Max jelas-jelas menunjukkan kebencian terhadap sang kaisar. Kalau aku memang berencana mengunjungimu, bukankah lebih baik aku melakukannya lebih cepat, ayah? Tertekan oleh semangat mengancam putranya, sang kaisar menegang sejenak, lalu buru-buru menjawab, "Aku bisa menunggu 1 atau 2 hari. Baiklah, aku akan mengingatnya mulai sekarang." Seolah puas dengan jawaban putranya yang sedikit melunak, sang kaisar mengendurkan ekspresinya dan membuka mulutnya. "Kamu bisa pergi sekarang. Aku masih punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan Duk Floyen." Max menoleh karena terkejut. Guru? Ia segera mengenali identitas pria yang menghadap kaisar, lalu mengernyitkan wajahnya dengan kasar. Dari semua orang, kenapa dia? Setelah gurunya melihatnya, ia merasa ragu apakah ia bisa mengirim surat resmi sebagai putra mahkota. Lebih dari itu, gurunya pasti akan melakukan segala cara untuk menghentikan komunikasi rahasia semacam itu. Max menatap gurunya dengan tidak puas, lalu menoleh kembali ke ayahnya. "Apa yang kau bicarakan dengannya?" Di bawah tatapan Max, sang kaisar menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya begitu menakutkan sehingga membuatnya melupakan Marquis Lennox di perbatasan selatan. Bagaimana jika orang ini melakukan sesuatu saat sang Duk berada di selatan? Ia mencoba menepis pikiran ini, tetapi pikirannya terus dipenuhi dengan spekulasi yang mengerikan. Sang kaisar menatap putranya dengan ketakutan saat Duk Floyen berbicara. "Yang mulia, saya mendapat tugas rahasia dari kaisar. Untuk sekarang, saya harap Anda bisa meninggalkan tempat ini." Mendengar perkataan sang Duk, sang kaisar merasa seperti bisa bernafas lagi. "Ya, keluarlah dari sini." Akan tetapi, tidak mungkin pangeran gila itu akan mendengarkannya. "Apakah kau memerintah putra mahkota, Duk Floyen?" Mata merah Max dipenuhi dengan kebencian saat ia menatap tajam ke arah sang Duk. Alih-alih mundur, sang Duk yang menjadi sasaran agresinya membalas dengan semangat perangnya sendiri. "Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apakah Anda sedang menentang perintah kekaisaran saat ini, Yang Mulia?" Ketika sang Duk mengangkat isu tentang perintah kekaisaran, sang putra mahkota diam-diam melotot ke arah kaisar. Napas sang kaisar tercekat di tenggorokannya saat ia berusaha keras menghindari tatapannya. "Sampai jumpa nanti, ayah." Kaisar menatap Duk Floyen saat putranya berbalik dan meninggalkan kantor. "Ya, karena Maximilian tidak mau mendengarkanku, sebaiknya kita membuat mereka berdua bertarung satu sama lain untuk saat ini." Kaisar membuka mulutnya sambil terus menatap tajam ke arah Duk Floyen. "Teruslah lindungi ibu kota demi aku." Regis menyeringai sambil membungkuk. "Aku tidak menyangka ini, tapi berkat dia, semuanya berjalan lancar." Suara tajam seorang wanita terdengar di seluruh ruangan yang dihiasi dengan emas. "Apa? Putra mahkota sudah kembali?" "Iya, dia baru saja kembali dan bertemu dengan kaisar." "Apa reaksi kaisar terhadap hal ini?" Dia masih mengobrol dengan Duk Floyen." Wanita berpakaian mewah itu menggigit kukunya dengan gugup. "Maximilian, aku tidak percaya dia sudah kembali ke ibu kota." Matanya bergetar gugup saat dia mengalihkan pandangannya ke pria yang berada di hadapannya. Apa yang dilakukan mata-mata itu sehingga membiarkan semuanya menjadi seperti ini? Bawahannya mendesah dan menggelengkan kepala mendengar kata-katanya. "Sudah seminggu sejak kami kehilangan kontak dengannya, dan sang pangeran memutuskan untuk kembali tanpa pemberitahuan apapun." Wajah cantik wanita itu berubah menjadi seringai saat dia meninggikan suaranya. "Bagaimana bisa kalian mengurus masalah ini seperti ini? Kalian semua tidak berguna." Saat dia sedang marah, sebuah suara tenang memanggilnya. "Tenanglah, Ibu." Ekspresi wanita itu sedikit melembut saat menyadari siapa pemilik suara itu. Meski gadis itu masih muda, ia memiliki kecantikan yang memukau dengan aura yang memikat. Melihat tubuhnya yang tinggi, ramping, dan montok, membuat wanita itu merasa seperti sedang bercermin. Meskipun demikian, konon singa membesarkan anak-anaknya dengan mendorong mereka ke atas tebing.
Sang permaisuri membuka mulutnya sambil menatap putrinya dengan tajam. Beatrice, aku sudah memberitahumu dengan jelas. Apa yang harus kamu lakukan sebelum masuk ke sini? Iya, Anda menyuruhku untuk mengetuk. Jawab gadis itu sambil tersenyum manis. Wanita itu mendesak pada putrinya. Kamu punya kebiasaan buruk menyela ibumu saat sedang berbicara. Beatrice tersenyum tipis pada ibunya, lalu membuka mulutnya. Aku hanya ingin ibu tetap sehat dan bugar. Aku tidak bisa merasa sehat sekarang. Pemandangan yang tidak enak itu telah kembali. Beatrice menyeringai mendengar kata-kata ibunya. Sekarang setelah dia kembali, aku harus menyambut saudaraku. Tatapan matanya yang rileks menjadi tajam saat dia melanjutkan, agar tidak ada orang lain yang bisa menyambutnya. Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan Jubel, aku selalu mencintaimu. Ada apa memanggil saya yang mulia? Saat hanya berdua pun, dia tidak punya celah. Banyak rahasia dan tidak bisa ditebak. Karena itu, aku sudah bersiap. Sekarang kamu berani menghinaku? Ini istana dan aku putra mahkota. Kamu tahu kalau sekarang aku bisa bicara santai padamu. Aku tanya, apa kamu tahu, Regis? Apa kamu bilang bocah? Drama kacau yang tidak ada lagi sopan santun di antara mereka. Nantikan episode selanjutnya ya.